10.450 kita lihat di neraca lajurnya. Nah nih, 10.450. Lalu di buku besar untuk Bank BRI Syariah ya, Bank Sekolah 78203334. Saya lihat di sini neraca lajurnya 78203334. Untuk buku besar Bank Muamalatnya 5 juta. Kita lihat di neraca lajur Bank Muamalat 5 juta ya, tuh. Saldo akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mereview tentang aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121. Aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121 adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel ya, yang dipergunakan untuk membuat dan mencatat laporan keuangan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan seperti PAUD, lalu TK, KB, SD, MTS, SMP, MI ya. Terus SMA juga bisa gitu. Nah, aplikasi ini sangat mudah sekali ya. Ini di sini sudah ada login formnya. Saya langsung masuk saja ya. Saya ketikkan username-nya, lalu password. Saya login. Nah, ini adalah profil lembaganya ya. Jadi di sini profil lembaganya itu terdiri dari nama organisasinya, lalu nama sekolah, NPWP, alamat, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Cuman pada contoh kali ini saya sudah menyesuaikan dengan nama organisasinya, yaitu Yayasan Pendidikan Excel Media. Nama sekolahnya SD Terpadu Teknologi. NPWP-nya sekian, alamat di sini sudah saya sesuaikan. Nah, di aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121 ini memiliki beberapa menu ya, di antaranya ada menu COA atau chart of account, lalu menu mitra, ada jurnal umum, jurnal memorial, lalu ada menu penyusutan, ada menu laporan dan menu rincian. Nah, di sini saya langsung saja klik menu COA-nya ya. Nah, di menu COA-nya ini itu terdapat beberapa nama akun ya di sini, nama akun ini. Nah, di sini ternyata bisa dirubah-rubah ya, teman-teman. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi pendidikan teman-teman semua ya. Di sini sudah saya sesuaikan ya, sesuai dengan kondisi organisasi pendidikan yang ada di tempat saya. Oke, di sini ada kategorinya. Di situ ada di sini ada kategori termasuk tidak terikat, terikat permanen, ada terikat sementara ya di sini. Nah, di sini bisa disesuaikan sendiri ya. Lalu selain itu di sini ada saldo awal ya. Saldo awal ini berasal dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan tahun sebelumnya. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi ini, neraca atau posisi keuangan tahun sebelumnya itu saldonya itu diinput di sini. Ya, ini saldo awal. Di sini sudah saya berikan contoh ya, sudah saya balancekan di sini. Lalu saya klik back. Selanjutnya di sini ada menu mitra. Di sini ada menu input data mitra, ada setting jabatan dan unit, dan setting akun referensi.
Yang pertama dilakukan di menu setting dan mitra ini yaitu melakukan setting jabatan dan unit. Ini setting jabatan sudah saya sesuaikan. Nah, di sini bisa diubah-ubah ya. Bisa diubah-ubah. Lalu di sini ada unit. Unit itu adalah nama organisasi. Entah itu yayasan, sekolah, kelas A, kelas B, wali murid, ya, dan lain sebagainya ya. Di sini bisa ditambahkan. Oke, selanjutnya saya klik back. Di sini ada setting akun referensi. Nah, setting akun referensi ini adalah akun referensi yang manfaatnya untuk mengontrol sisa saldo ya. Nah, nanti bisa kita lihat ya manfaat dari akun referensi ini. Oke, saya klik back. Di sini ada input data mitra. Nah, ini adalah input data mitranya ya, mitra organisasi. Untuk menginputnya sangat mudah. Misalkan di sini saya input Valsenta. Valsenta ini jenis mitranya apakah dia pelajar atau umum? Saya pilih umum. Dia sebagai apa? Nah, ini jabatan ini berasal dari setting ini ya. Setting ini, setting jabatan dan unit. Oke, di sini saya pilih misalkan untuk Valsenta itu adalah donatur ya. Donatur dari lembaga mana nih dia? Ditanya. Yayasan hibah. Atau enggak saya ini lagi deh, saya input lagi. Misalkan nama yayasannya Yayasan Bantuan Sekolah. Nah, cara inputnya seperti itu ya. Lalu di sini saya input data mitra, saya pilih di sini untuk Valsenta donatur dari unit Yayasan Bantuan Sekolah. Alamatnya misalkan Jalan Pegangsaan Barat nomor 100 Jakarta. 1001 Jakarta ya. Nomor handphonenya nggak aja sama. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya setelah melakukan penyesuaian data mitra, saya klik back. Lalu di sini ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini terdapat 4 penjurnalan di sini ya. Ada jurnal kas, jurnal bank sekolah, jurnal bank organisasi, dan jurnal transaksi lain. Yang pertama jurnal kas ini, yang kedua jurnal bank sekolah, yang ketiga jurnal bank organisasi, yang keempat adalah jurnal transaksi lain. Nah, semua ini berasal dari ini teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada kas, Bank BRI Syariah, kas sekolah atau bank sekolah di sini ya. Lalu bank muamalat, kas yayasan, bank BSM sebagai untuk menampung kas usaha mandiri. Jadi asalnya dari sini. Ya, saya kembali ke jurnal umum. Untuk menjurnalnya sangat mudah sekali ya. Misalkan di sini tanggal 29 Januari 2021. Misalkan ada penerimaan ya. Lalu di sini. Dari siswa nomor 20 misalkan gitu. Siswa nomor 20. Siswa nomor 20 penerimaan uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran siswa nomor 20.
cicilan daftar ulang. Di sini kasnya kita debit. Di sini pendapatan daftar ulang. Pendiaman pendaftaran ya. Nih. Sinol misalkan pendaftarannya dia nyicil 200.000 untuk daftar ulangnya. Ya. Di sini ada jurnal bank sekolah. Misalkan jurnal bank sekolah tanggal 29/01 tahun 2021. Ada bantuan pendidikan dari Valsenta di sini ya. Ini masukin aja donasi. Mana? Penerimaan bantuan. Bantuan bantuan dari Yayasan Bantuan Sekolah. Banknya ini bank syariah ya, karena di sini akunnya ini bank BRI Syariah. Di debit di sini ada penerimaan bantuan. Penerimaan infak ya. Penerimaan infak di sini kasnya sebesar 4.500.000 di debit. Oke. 0. Lalu jurnal kas kita lihat di sini ada 6.050.000. Misalkan kalau ada mutasi antar kas ya. Kalau mutasi antar kas itu sangat mudah. Di sini ada tarik tunai misalkan ya. Saya mau tarik tunai dari bank sekolah. Misalkan bendaharanya adalah Bunda Dina. Di sini tarik tunai bank sekolah, kas. Pada kas ya di sini. Kasnya di debit, terus di sini dipilih jurnal ganda ya teman-teman. Misalkan saya mau tarik, tadi saldonya ada 6.050.000, saya mau tarik biar 10 juta 4 juta. Nah, 4 juta ya. Jadi 10.050.000 di sini saldonya bertambah. Nah, kemudian di jurnal bank sekolah ini ada jurnal mutasi kas ya. Jurnal mutasi kas di sini. Tanggal bentar di kasnya dulu saya sesuaikan tanggalnya. Tanggal 29 ya, 29 Januari. Di jurnal bank sekolahnya juga berlaku tanggal 29 Januari. Ya, mutasi ke kas. Jurnal di akun debitnya itu dipilih jurnal ganda, lalu kredit bank BRI sekolah sebesar tadi ini 0, saldonya 114 4 juta. Ya. Nah, jadi berkurang nih saldo akhirnya. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat jurnal memorial ya. Jurnal memorial itu digunakan untuk melakukan penyesuaian. Biasanya ini terjadi di akhir tahun. Oke, di sini langsung saja saya masuk ke menu laporan. Nah, di sini ada buku besar. Ini buku besarnya ya. Ini buku besar. Bisa diperhatikan di sini. Untuk kas saldo akhirnya adalah 10.450.000. Coba kita lihat ya.
10.450 kita lihat di neraca lajurnya. Nah nih, 10.450. Lalu di buku besar untuk Bank BRI Syariah ya, Bank Sekolah 78203334. Saya lihat di sini neraca lajurnya 78203334. Untuk buku besar Bank Muamalatnya 5 juta. Kita lihat di neraca lajur Bank Muamalat 5 juta ya, tuh. Saldo akhir. Terus di sini di Bank Syariah Mandiri untuk kas usaha mandiri saldo akhirnya 25 juta. Kita lihat di neraca lajur tetap 25 juta. Ya kan? Begitu seterusnya di buku besarnya. Kita mau lihat pendapatan pendaftaran ya, coba. Pendaftaran penerimaan pendaftaran sebesar 900.000. Bisa kita lihat di neraca lajur. Di sini ada penerimaan uang pendaftaran 900.000. Ya, nih. Di laba rugi ya, dia munculnya di laba rugi 900.000. Oke, langsung saja di sini masuk ke aktivitas keuangan, laporan aktivitas keuangan. Nah, ini dia. Uang pendaftaran 900.000 ya, bisa diperhatikan di situ. Di sini di buku besar uang penerimaan pendaftaran 900.000 masuk ke dalam aktivitas keuangan. Ini kalau di organisasi komersil ya, perusahaan-perusahaan itu namanya laba rugi. Cuman kalau di organisasi nirlaba ataupun organisasi sekolah itu namanya aktivitas keuangan. Ya, ini aktivitas keuangannya bisa diperhatikan. Beban gaji guru bisa kita lihat di neraca lajur. Beban gaji guru 4.350 di aktivitas keuangan 4.350. Bisa kita lihat di buku besar beban gaji guru. Mana beban gaji guru? Ini beban gaji guru 4.350 ya. Jadi terkontrol dengan aplikasi ini untuk keuangan organisasi pendidikan. Ya, ini aktivitas keuangannya. Dan di sini rinciannya ya, paling bawah. Untuk tahun periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 ya, terutama di bulan ini itu terjadi kenaikan ya, karena di sini positif di sini nilainya 20 positif 24.250 ya. Saldo awalnya 1.050.740.000. Bisa kita lihat di sini dicoba berapa saldo awalnya, 1.050.740 ya. Lalu di menu laporan ini di posisi aktivitas keuangannya 1.050.740, karena di sini ada kenaikan ya, ada kenaikan aset neto sebesar 24.250, maka kenaikan atau penurunan aset neto akhir tahun menjadi 1.074.990 gitu. Jadi sangat rinci sekali. Mantap nih. Ya. Terus di sini ada posisi keuangan ya. Ini posisi keuangan ya. Ini kalau di perusahaan namanya neraca ya. Nah, kita sebutnya neraca. Cuman karena di organisasi nirlaba ataupun organisasi pendidikan ya, itu disebutnya posisi keuangan. Nah, ini kita lihat apakah balance 1075990. 1075990 balance ya, sangat balance sekali. Mantap ini aplikasi. Jadi sudah mumpuni semua ya di sini ya. Nah, di sini ada arus kas.
Oh, arus kasnya di sini menggunakan metode langsung. Ya, ada metode langsung. Bisa kita lihat apakah sama. Berapa nih kas akhir periode? 118653334. Coba ya. Saya lihat di posisi keuangan di sini. Kita tarik sampai di sini. 118 bisa lihat di sini ya, nih. Jumlah total kas ini, kas dan bank ini nih adalah 118653334. Kita lihat di arus kasnya. 118653334 sama. Keren. Oke, selanjutnya di sini ada menu rincian, teman-teman. Ini ada menu rincian uang pendaftaran. Oh, di sini ada menu rincian uang pendaftaran. Sebentar. Di sini ada salah jurnal nih kayaknya. Ya, ada salah jurnal ya teman-teman di sini. Di sini siswa nomor 20 harusnya yang diinput di sini ada penerimaan uang pendaftaran, kasnya di debit, penerimaan pendaftarannya itu di kredit. Nah, maka di sini 0 terbalik. Di sini 0. Terus di sininya 200.000. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita lihat di sini di menu rincian ada rincian uang pendaftaran. Untuk siswa nomor 20 bisa kita lihat ya yang tadi di input nih. Siswa nomor 20 nih. Siswa 20 kelas B. Dia sebenarnya ada tanggungan ya. Daftar ulang sebesar 500.000. Cuma dia nyicil tadi di jurnal 200.000, maka tinggal sisanya adalah 300.000. Oke, di sini ada uang pangkal juga. Nah, uang pangkalnya sama konsepnya ya dengan rincian ini, uang pendaftaran. Lalu di sini ada SPP. Jadi bisa dikontrol di sini SPP-nya kalau memang ada pembayarannya. Lalu di sini ada uang seragam. Ya, ada rincian uang seragam. Di sini ada rincian media pembelajaran. Lalu di sini ada rincian uang kegiatan siswa. Lalu di sini ada rincian hutang. Nah, ini rincian hutang nih ya. Misalkan di sini sekolah memiliki hutang dengan Pak Rusman. Pak Rusman itu siapa? Ketua yayasan. Sebesar saldonya itu masih 1 juta. Oke, langsung dibayarkan saja. Misalkan saya mau bayar aja ya. Bayar utang Pak Rusman, cicilan hutang Pak Rusman. Ini nih, karena sudah dibayar tanggal 25 Januari sebesar 1 juta. Nah, kita bayar lagi. Atau mungkin lewat ini aja ya, lewat jurnal bank sekolah ditransfer misalkan. Cicilan. Ini tinggal enter aja, tanggalnya tanggal 29 Januari 2021. Pak Rusman hutang, di sini namanya Pak Rusman ya. Di sini hutang, referensinya hutang. Lalu di sini catatannya pembayaran hutang, sisa hutang ya.
kepada Pak Rusman. Bank BRI di sini untuk hutangnya itu di hutang pihak berelasi ya. Di debit. Lalu di sini bank dibayar dari Bank BRI Syariah. Berarti ini begini, di sininya 1 juta. Nah, jadi kita bayar 10 juta ada tuh. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat di rincian hutang. Ya, bisa kita lihat. Bentar, lagi loading. Nah, jadi di sini saldo akhir hutang yayasan kepada Pak Rusman atau hutang lembaga pendidikan kepada Pak Rusman itu 0 ya. Jadi tidak punya hutang. Oke, di sini ada rincian piutang. Nah, rincian piutang ini saldonya sebesar 500.000. Misalkan tanggal berapa nih? Atas nama Kurniawan. Coba kita lihat di jurnalnya. Di jurnalnya atas nama Kurniawan tanggal 25 ya. Dia minjam duit ke lembaga sekolah sebesar 500.000. Nah, ini misalkan ada pembayaran misalkan ya. Bayar nyicil. Berarti di sini taruhlah tanggal 29. Kurniawan piutang cicilan piutang pegawai atas nama Kurniawan. Berarti di sini kasnya di debit. Kas di debit, di sini piutang pegawainya di kredit. Nah, di sini misalkan si Kurniawan itu mau nyicil berapa? Misalkan bayar dulu 250. Ya, 250 bisa kita lihat di sini di menu rincian piutangnya. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 250 ya. Nah, jadi bisa dikontrol teman-teman. Oke, di sini ada rincian donasi. Tadi kalau nggak salah ada jurnal di bank sekolahnya itu ada jurnal penerimaan bantuan ya. Penerimaan bantuan dari Valsenta sebesar 4 juta. Nah, ini bisa gini teman-teman nih. Di menu rincian ini, di rincian donasi, itu tinggal masukin aja di sini atas nama si Valsenta itu. Nah, kita lihat berapa penerimaan donasinya. Tuh, dia muncul kan? Muncul dia. Tuh, jumlah penerimaan bantuannya 4.500.000. Jadi total penerimaan bantuan adalah 29.500.000. Nih. Jadi tinggal klik namanya saja. Oke, di sini ada belanja pengadaan ya. Belanja pengadaan bisa sama prinsipnya ya. Dan selanjutnya di sini di aplikasi ini juga ada menu penyusutan ya teman-teman. Nah, di sini ada input aset tetap. Mantap di sini udah. Misalkan saya ini ada pembelian ini ya, pembelian peralatan kantor. Beli komputer lagi misalkan. Berarti PK di sini. Nomor aset tetapnya PK. Ini peralatan kantor PK 006. Laptop. Beli laptop Asus ya, sama ya. Tanggalnya misalkan tanggal 29 Januari tahun 2021. Jumlahnya 1. Harga 1 unitnya untuk laptop Asus ini waktu belinya itu 7375. Sekarang naik misalkan 7.550.000. Udah naik ya. Umur ekonomisnya 5. Nah, seperti itu aja.
Lalu di sini ada laporan penyusutan. Nah, ini all. Bisa dilihat di sini ya. Laptop Asus nih tanggal 29 Januari. Tuh, sudah menghitung sendiri ya, sudah otomatis. Tuh. Nanti dia akan nongol di akhir tahun nih biasanya. Kalau sudah tahun 2022 ya. Oke, di sini bisa dipilih ya. Di sini bisa dipilih, misalkan mau pilih untuk tanah aja. Maka dia yang muncul adalah aset tetap berupa tanah saja. Nah, saya mau pilih, mau melihat untuk aset bangunan. Nah, ini aset bangunannya. Saya mau pilih aset kendaraan. Mantap di sini, sudah bisa ya. Saya mau pilih peralatan kantor. Sudah muncul ya peralatan kantor. Nah, ini ada laptop Asus X304 ya. Tuh. Jadi di aplikasi ini penyusutannya sudah menghitung sendiri sampai dengan dari awal masa manfaat sampai dengan akhir masa manfaatnya. Ini sudah muncul sendiri di sini ya. Udah otomatis. Saya mau pilih peralatan sekolah. Nah, sudah muncul tuh. Jumlahnya juga ya. Nih, perhatikan jumlahnya. Saya mau pilih peralatan penunjang. Tuh. Oke, saya kembali lagi ke all. Artinya semua aset ya. Mantap. Oke, di sini ada penyusutan pergolongan ya. Nah, di sini ada penyusutan pergolongan. Jumlahnya. Ini rekap penyusutan aset tetap pergolongan. Nih jumlahnya. Jadi bisa dikontrol. Seperti itu ya. Jadi aplikasi ini seperti itu modelnya. Ya, menurut saya sih sudah sangat mumpuni sekali untuk membuat pelaporan keuangan organisasi pendidikan dengan menggunakan aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121 ini. Sudah sangat cukup sekali. Dan cukup membantu ya untuk saya, terutama saya ya, dan mungkin teman-teman semua bisa terbantu menggunakan aplikasi ini untuk membuat laporan keuangan organisasi pendidikan. Sangat mudah sekali untuk pengoperasiannya dan sangat simpel. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Excel makro. Jadi aplikasi ini tidak perlu install ya, selama di komputer atau di laptop itu ada Microsoft Excel, insya Allah aplikasi ini berjalan dengan sangat baik. Oke, seperti itulah video tentang review aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memiliki aplikasi ini ya, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Silakan hubungi kapan saja selama tidak sibuk, insya Allah akan dibalas ya. Selama tidak sibuk pasti dibalas. Hubungi lewat telepon, lewat WA ataupun lewat email juga bisa ya. Silakan saja. Dan buat teman-teman yang ingin berdiskusi juga tentang aplikasi ini, silakan saja hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini juga ya. Silakan hubungi saja kapan saja ya, pasti dilayani. Saya kira cukup sekian review tentang aplikasi Excel akuntansi organisasi pendidikan versi 121. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.